Sering orang bilang, oh saya pakai batik gitu ya, tapi ternyata nggak batik. Lalu yang boleh disebut batik itu apa? Sering orang bilang, oh saya pakai batik gitu ya, tapi ternyata nggak batik. Lalu yang boleh disebut batik itu apa? Jadi menurut Standar Nasional Indonesia tentang Batik, itu namanya SNI tentang batik, yang kebetulan Ibu almarhumah Insinyur Tuti Suryanto, itu kurator dan manajer Museum Batik Danar Hadi, juga ikut dalam rapat penyusunan SNI tersebut bersama saya. Yang boleh disebut batik itu kalau pada prosesnya menggunakan lilin panas atau malam sebagai perintang warna. Jadi harus ada syarat lilin panas atau malam. Fungsi lilin ini bukan mewarnai, dia merintangi bagian yang kita tidak inginkan untuk berwarna sesuatu. Itu yang boleh disebut batik. Di luar itu bukan batik. Misalnya motifnya batik, tapi di print, entah itu print kaos seperti kaos tangan atau print mesin, itu disebut tekstil motif batik. Tema di Museum Batik Danar Hadi, di mana kita bertemu, itu kan temanya batik pengaruh zaman dan lingkungan. Batik the impact of time and environment. Jadi kami menempatkan koleksinya berdasarkan pengaruh zamannya dan lingkungannya. Di ruangan pertama di Museum Batik Danar Hadi itu ada batik keraton. Karena almarhum Pak Santoso Dullah, owner dan founder dari PT Batik Danar Hadi, itu yakin bahwa asal mula batik itu dari keraton. Kenapa? Karena keraton itu pusat budaya, pusat pemerintahan, pusat agama. All activity itu ada di dalam keraton. Nah, batik yang dibuat dan berkembang di dalam keraton itu ada filosofinya. Setelah kain batik semakin berkembang di keraton, abdi dalam keraton itu juga ingin buat batik, tetapi untuk dijual atau dipakai oleh dirinya sendiri. Mereka tinggal di sekeliling tembok keraton yang disebut kaum sudagaran. Misalnya Kauman dan Laweyan. Lalu bedanya apa? Bedanya batik mereka tidak ada filosofinya. Yang penting motifnya menarik. Warnanya tetap coklat karena mereka tinggal di sekeliling keraton. Tidak boleh menggunakan pola larangan, yaitu pola yang hanya boleh digunakan oleh raja dan para bangsawan. Setelah itu nyebar lagi. Sudagar ini kan punya pegawai atau pekerja, yaitu para petani yang tinggal di sekeliling tempat sudagar di desa-desa. Ketika mereka sedang tidak bertani, bercocok tanam, mereka jadi buruh di tempatnya saudagar. Tapi mereka boleh membawa pulang pekerjaannya, dan mereka juga membuat batik yang terpengaruh oleh lingkungan mereka. Apa? Tumbuhan dan binatang atau hewan yang ada di sekelilingnya. Udah beda lagi. Jadi itu disebut batik petani dan nelayan. Jadi perkembangan batik di Indonesia berdasarkan konsep pemikirannya Pak Santoso dan juga Ibu Suryanto, kurator dan manajer Museum Batik Danar Hadi yang lalu, bahwa batik itu perkembangannya dipengaruhi oleh zamannya dan atau lingkungannya. Itu tidak lepas, karena manusia itu pasti di mana dia berada, maka itu akan mempengaruhi karya seninya ya. Dengan Museum Batik Danar Hadi, masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda, bisa melihat perkembangan
bisa melihat seni batik itu di Indonesia berkembangnya seperti apa. Sebab di museum kami ini, di Museum Batik Danar Hadi, ada 1253 kain batik kuno. Jadi boleh masuk museum itu kalau kainnya sudah berumur 50 tahun. Adanya museum batik ini sangat mendukung juga terhadap pengembangan batik ataupun pariwisata. Sebab pada saat G20 beberapa waktu lalu, para delegasi yang mengikuti konferensi awal Trade Industry Investment Group itu berkunjung ke Museum Batik Danar Hadi. Saya sudah ikut Pak Santoso kurang lebih 22 tahun. Jadi apa yang beliau inginkan itu sesuai dengan misi museumnya, melestarikan, mengembangkan batik. Makanya di toko-toko Danar Hadi kan jarang ditemui yang kontemporer, itu jarang. Pasti kami mengaplikasikan, mengambil dari pola-pola yang pernah berkembang di Indonesia. Dan kami dari Museum Batik Danar Hadi ataupun PT Batik Danar Hadi siap bekerja sama dengan siapapun demi menjaga sesuatu yang berharga, sesuatu yang merupakan milik bersama bangsa Indonesia yang sangat luhur dan adiluhung untuk dipertahankan.